Yang pertama kita awali dengan tasdiqu bil qalbi, yaitu rasa syukur yang senantiasa kita yakini dalam hati kita bahwa semua nikmat itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tingkatkan lagi jamaah rahimakumullah, rasa syukur itu dalam bentuk wa qaulun bil lisan, yaitu rasa syukur yang senantiasa kita ucapkan dengan lisan kita, sehingga ngapunten kalau panjenengan sedaya mendapatkan rizki, mendapatkan kabar gembira, mendapatkan nikmat dari Allah, senantiasa refleks langsung mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur dalam bentuk ucapan. Pertanyaannya adalah, apakah sudah cukup rasa syukur itu hanya kita yakini saja, kita ucapkan saja? Ternyata belum jamaah rahimakumullah. Sehingga kita tingkatkan lagi rasa syukur itu dalam bentuk wa qaulun bil lisan, yaitu rasa syukur yang senantiasa kita ucapkan dengan lisan kita dan kita tingkatkan pada grade level yang paling tinggi, yaitu wa amalun bil arkan, yaitu rasa syukur yang senantiasa kita wujudkan dalam bentuk amalan-amalan terbaik dalam rangka berubudiyah, dalam rangka beribadah, dalam rangka taqarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kitalah yang dipilih oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah. Dan kita wujudkan panggilan Allah itu, kita wujudkan rasa syukur itu pada pagi hari ini. Kita ajak diri kita, jasmani rohani kita untuk beribadah kepada Allah. Dan kita berdoa pada Allah jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah, dan insya Allah nanti kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga kepada keluarga-keluarga Rasulullah, dan juga kepada umatnya Rasulullah, termasuk kita yang istiqomah hidup ini senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan semaksimal mungkin jamaah rahimakumullah untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas, yang akan kita kaji hari ini adalah sebuah sapaan, sebuah panggilan yang merupakan kebanggaan yang sering Allah panggil pada diri kita kepada orang-orang yang beriman, kurang lebih 89 kali jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran itu Allah memanggil kita dengan panggilan suatu yang berharga dalam kehidupan kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum kita bahas, kira-kira berapa menit nanti Bapak Ibu? 1 jam. Mudah-mudahan boten ngantuk ya. Sing ngantuk niku ceramain apa yang mendengarkan. Ya, insyaallah kita maksimalkan waktu kita untuk memperdalami, mentadaburi agama Allah ini. Jamaah rahimakumullah, sekitar 89 kali Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat luar biasa, yang merupakan kebanggaan dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya adalah dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah.
Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6, Allah menyapa kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Di situ jamaah rahimakumullah ada sebuah perintah. Jadi kita ketika memposisikan diri kita, mengikrarkan diri kita dengan kalimat isyhadu bi annal mu'min, saksikan bahwa kami adalah orang yang beriman, maka Allah tidak akan membiarkan keimanan yang kita miliki tanpa Allah memberikan tanggung jawab, memberikan suatu amanah di pundak kita masing-masing. Ternyata Allah memberikan sebuah perintah, atau dalam bahasa Arab fi'il amr, kata kerja, ku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu sebuah perintah, jagalah dirimu wahai orang-orang yang beriman, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari yang namanya an-nar. Napa niku nar niku Bapak Ibu? Nar itu aslinya artinya api. Api niku biasanya panas napa panas. Panas. Yang dimaksud nar di sini adalah neraka, sehingga neraka selalu identik dengan api. Yang kata Allah waquduhan nas wal hijarah, yang bahan perapiannya itu dari an-nas, sesuatu yang tampak, yaitu manusia. Wal hijarah hajarun, yaitu batu-batuan yang panasnya subhanallah naudzubillah jamaah rahimakumullah 1000 kali dari panasnya api yang kita rasakan selama kita hidup di dunia. Maka ada sebuah perintah, ada sebuah tanggung jawab untuk menjaga diri kita secara personal pribadi kepada Allah dan kepada amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu keluarga kita, anak-anak kita dan istri kita. Ngapunten, saya sering ngomongnya itu kebalik, kepada istri-istri kita dan anak kita. Masya Allah. Yang betul adalah kepada anak-anak kita dan istri kita. Ada sebuah tanggung jawab jamaah rahimakumullah. Maka kita hidup ini tidak hanya hidup dengan status orang-orang yang beriman saja, tetapi ada sebuah syariat, ada sebuah perintah, ada sebuah aturan main dalam kehidupan ini. Maka jamaah rahimakumullah, yang penting yang akan kita kaji pada pagi hari ini, bagaimana menata diri kita, bagaimana mempersiapkan diri kita, bagaimana meregenerasi kita, yaitu kepada anak-anak kita dan istri kita, mengkaderisasi mereka menjadi anak yang solih, yang mau dan mampu menjadi kebanggaan bagi diri kita sebagai orang tuanya, yang sanggup dan mau dan mampu mendoakan kedua orang tuanya. Dari merekalah jamaah rahimakumullah kita inginkan transferan pahala. Dari merekalah kita inginkan investasi akhirat kita. Maka kata Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amaluh illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi nanti ketika anak cucu Adam termasuk kula panjenengan sami umpami meninggal, sedo napa niku sedo Bapak Ibu, seksane pun bado nggih. Damel tiyang sae niku kata orang Jawa itu subhanallah. Lek bongko niku napa? Oh, malinge bongko napa malinge sedo? Bongko diobong neng neraka. Masya Allah, orang Jawa. Jeneng orang Jawa nggih. Tapi Jawane napa mboten? Nggih. Insyaallah Jawa kulonan niki insyaallah kalimat-kalimat seperti ini luar biasa. Jadi nanti ketika kita meninggal dari alam dunia,
menuju alam barzakh, menuju alam kubur, menuju alam penantian, menuju alam penghubung, maka ditinggalkanlah semua yang kita miliki, yang kita banggakan selama ini. Rumah kita, perhiasan kita, mobil kita, kekuasaan kita, jabatan kita, termasuk anak-anak dan istri kita. Tidak ada satupun yang mau mengikuti kita di alam kubur. Meskipun mereka kita sekolahkan, mereka kita kuliahkan, mereka kita fasilitasi semuanya dan kehidupan dunia, ternyata yang mengikuti kita hanya 3 jamaah rahimakumullah: shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Yaitu yang pertama sedekah jariyah, yaitu sesuatu yang kita keluarkan jamaah rahimakumullah berupa nominal harta, mungkin uang maupun apapun, termasuk sarapan pagi setiap hari subuh. Pada pagi hari ini kita niatkan lillah karena Allah, fisabilillah di jalan Allah, itulah yang akan menemani ketika nanti kita pindah dari alam kubur menuju alam barzakh. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Hari ini kita dapat ilmu dan kita praktekkan, kita dakwahkan dan kita ajarkan kepada anak kita, keluarga kita di rumah. Itulah yang akan membawa dan menemani kita ketika kita di alam kubur. Yang ketiga jamaah rahimakumullah yang akan kita bahas, ini masih mukadimah ya Bapak Ibu yaitu bagaimana mencetak, mengkader awaladin solihin yad'ulah, anak yang solih, yang mau dan mampu dan bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ngapunten, kadang kita ini jarang, kekhawatiran kita itu ketika mereka tidak bisa masuk ke sekolah favorit. Kekhawatiran kita itu kalau mereka nanti menikah dengan orang yang tidak mempunyai jabatan. Kekhawatiran kita itu kalau mereka nanti tidak bisa diterima di fakultas atau universitas negeri atau yang kita banggakan. Tetapi tidak pernah kita khawatirkan bagaimana sholat mereka, bagaimana tata cara wudhu mereka, bagaimana apakah mereka sudah hafal ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah. Tidak pernah kita sapa, tidak pernah kita tanyakan apakah kamu sudah bisa membaca doa ini. Ini jamaah rahimakumullah yang hari ini mungkin belum pernah kita tanyakan kepada mereka. Maka saya titip nanti ketika pulang, ajak mereka, kita buat sharing, diskusi bersama kepada anak-anak kita. Kita rangkul, kita tanya, anakku, apakah kamu sudah bisa, apakah kamu sudah mengamalkan apa itu tahiyatul masjid, apa itu puasa sunnah Senin Kamis, apakah kamu sudah pernah mencoba bagaimana kamu melaksanakan sholat qobliyah sebelum subuh, yang khairum minad dunya wa ma fiha, yang kebaikannya adalah melebihi semua yang ada di bumi dan isinya. Ini yang harus kita sapa jamaah rahimakumullah. Ini yang mungkin selama ini hilang dari ingatan, perasaan maupun pertanyaan kita kepada mereka. Jamaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana Allah telah memberikan tarbiyah, pendidikan itu di dalam Al-Quran, mencontohkan kepada kita bagaimana mendidik anak yang mempunyai karakter building, yang mempunyai asas dasar akidah yang kuat, tauhid yang kuat. Kita lihat yang pertama ketika Allah mengajarkan itu di dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 102, yang insya Allah kita faham, kita hafal ayat ini dan pernah kita kaji
tetapi mungkin belum pernah kita praktekkan maupun kita dakwahkan kepada keluarga kita. Jamaah rahimakumullah, Allah mencontohkan bagaimana seorang ayah dan anak yang mempunyai visi misi yang sama dalam kehidupannya, yaitu seorang Ibrahim yang mempunyai anak pertama yang bernama Ismail. Jamaah rahimakumullah, Ibrahim ini luar biasa. Banyak kisah cerita tentang Ibrahim, bagaimana Allah mengujinya. Semenjak kecil beliau diuji dengan ayahnya yang tidak mau menyembah kepada Allah. Malah ayahnya ini adalah pembuat patung terkenal pada eranya, Master of Patung namanya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau membuat patung itu Masya Allah, membuat sesembahan itu luar biasa mirip dengan aslinya. Bapaknya namanya Azhar. Bagaimana Ibrahim juga dikisahkan ketika usia mudanya dalam pencarian, proses pencarian, dan mencontohkan bagaimana pada kita ketika dia kepingin melihat Allah, kepingin beribadah dan mencari Tuhan yang tidak hilang yang ia cari. Dan bagaimana Ibrahim juga diuji lagi oleh Allah ketika menikah tidak diberikan keturunan sampai usia lanjutnya. Tetapi ujian itu belum berakhir jamaah rahimakumullah. Ketika Ibrahim menikah lagi dan diberikan anak, maka Allah juga mengujinya di dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 102. Falamma bala ma'u sa'ya qala ya bunayya ini arafil manam anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abadi if'al ma tu'mar sadajiduni insyaallah minas sabirin. Coba kita kaji jamaah rahimakumullah. Jadi Quran itu ngapunten boten dibaca saja sampai sehari penuh selesai nggih. Speakernya keras, tetapi tidak pernah kita mengetahui artinya, tidak pernah kita tingkatkan tentang maknanya, perintahnya apa, larangannya apa, dan apa yang harus kita amalkan dari ayat tersebut. Maka perlu ada gerakan bersama jamaah rahimakumullah, mengkaji arti, mengkaji makna tafsirnya. Inilah belajar Al-Quran yang kafah. Maka di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika itu Ismail usia baliknya, mufassirin menafsirkan antara usia 9 sampai 13 tahun. Berarti kalau sekarang adalah usia-usia anak SD kelas 3. Pada waktu itu Ibrahim diberikan karunia anak yang sangat dibanggakan sampai usia lanjutnya, tetapi Allah mengujinya dalam mimpinya. Dan ketika mimpi itu hadir, dan ketika mimpi itu terjadi kepada Ibrahim, karena mimpi seorang nabi, mimpi seorang rasul bisa menjadi sebagai syariat, aturan maupun wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya maupun keluarganya. Mimpinya adalah ya bunayya, berkaitan dengan anaknya yang pertama yang bernama Ismail. Jamaah rahimakumullah, dalam bahasa Arab ketika kita memanggil anak kita dengan kalimat ya bunayya, maka ini adalah panggilan yang luar biasa lembutnya, kasih sayang kita kepada anak kita, panggilan yang membanggakan anak kita. Wahai anakku yang aku kasihi, inni arafil manam anni adbahuka, sesungguhnya ayah tadi malam bermimpi anakku. Mimpi ayah adalah Allah menyuruhku untuk menyembelihmu wahai Ismail. Fangdur madza tara. Kita lihat jamaah rahimakumullah, meskipun ini sebuah perintah syariat yang wajib dilakukan oleh Ibrahim kepada anaknya, tetapi seorang ayah tidak boleh egois. Harus ada sharing, diskusi dua arah. Termasuk kita apabila mempunyai kemauan, jangan langsung dipaksakan kepada anak kita. Apalagi mereka yang usia-usia sudah remaja, yaitu usia-usia balik,
usia-usia mungkin mulai menginjak sekolah SMP, SMA maupun kuliah. Meskipun ini baik, kita ajak mereka untuk diskusi. Sering-sering kita sapa dengan sharing bersama. Maka Ibrahim bertanya, wahai anakku, ayah bermimpi untuk menyembelihku. Fangdur mada taro. Inilah pertanyaan Ibrahim, anakku, lihat apa pendapatmu tentang mimpi ayah. Jamaah rahimakumullah, luar biasa jawaban Ismail ketika dia sudah diberikan suatu materi pelajaran sejak kecil tentang masalah akidah, meskipun resikonya kematian. Maka Ismail menjawab dengan tegas, ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, apabila itu perintah dari Allah, maka if'al, kerjakan, ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah, anak usia 9 tahun, Bapak Ibu semuanya, mau disembelih malah bilang apa? Kerjakan, kalau itu perintah dari Allah. Coba jenengan nanti pulang dari masjid ketemu anak jenengan yang SMP atau SMA, nak sini nak, tak sembelih mau nak. Kira-kira apa Bu jawabannya? Oh bapak sampun habis Bu obatnya, waktunya kontrol ya. Ini sudah dosisnya tinggi. Subhanallah, pasti ada kalimat-kalimat yang suudun kepada kita. Tetapi Ismail tidak. Kenapa seperti itu? Karena Ismail sejak kecil diajari tentang masalah akidah sebagai pondasi dasar kehidupan dia. Tidak hanya itu saja jamaah rahimakumullah, ternyata ada kalimat satajiduni insyaallah minas sabirin. Apabila itu kamu lakukan wahai ayahku, jangan khawatir, maka engkau dapati termasuk orang-orang yang sabar. Ternyata ada motivasi dari Ismail kepada ayahnya untuk mensegerakan ketika itu merupakan perintah syariat dari Allah, meskipun resikonya adalah kematian. Contoh yang pertama, masih pertama Bapak Ibu, sabar nih. Masih banyak contoh. Contoh yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 133. Allah juga mencontohkan kepada kita seorang ayah dan anak-anaknya, belasan anaknya yang mempunyai visi misi yang sama dalam kehidupannya tentang masalah beragama, yaitu tentang cerita Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak itu saudaranya atau adiknya Ismail. Ismail dan Ishak itu adalah anaknya Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Dari Ismail ini jamaah rahimakumullah, qodratullahnya tidak diberikan satu keturunan nabi pun kecuali Nabi Muhammad. Jadi dari Ismail itu turun ke bawah tidak ada satu pun yang menjadi nabi dari keturunannya kecuali Nabi Muhammad. Dari Muhammad itu kalau diruntut termasuk nasabnya keturunannya dari Ismail. Tapi subhanallah, dari Ishak mempunyai anak yang bernama Yakub. Yakub mempunyai anak yang menjadi nabi yang bernama, ayo PR sinten Bapak Ibu? Anaknya Yakub, Yusuf, sing jarine ganteng kados bapake lari-lari nggih, bapake arek-arek teng griya. Niku namanya Yusuf. Sehingga Ibrahim ini diberi gelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari keturunannya terutama dari Ishak banyak menurunkan ribuan nabi. Isa, Musa, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, sampai Nabi Isa. Itu merupakan keturunan Nabi Ishak. Maka pada waktu itu kita lihat, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ya bunayya ma ta'buduna min ba'di
qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ilaha Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kita lihat bagaimana kisah Yakub yang menjelang ajalnya, jamaah rahimakumullah. Ketika itu dia merasa bahwa umurnya tidak panjang lagi, sehingga dikumpulkanlah belasan anaknya, termasuk di dalamnya adalah Yusuf dan adiknya yang paling terakhir yang bernama Bunyamin, dan kakak-kakaknya yang dulunya nakal dan bertobat kepada Allah dan diterima tobatnya oleh Allah sehingga menjadi anak yang baik, yang dulu waktu kecilnya dia pernah memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur, yaitu perilaku dari kakak-kakaknya sebelum dia bertobat kepada Allah. Subhanallah, ketika itu pada waktu itu Yakub menjelang ajalnya, ternyata ada sebuah wasiat yang disampaikan Yakub kepada belasan anaknya, yaitu ma ta'buduna mim ba'di. Ada sebuah wasiat yang dikhawatirkan Yakub kepada anaknya adalah tentang masalah ma ta'buduna mim ba'di. Wahai anakku, ketika nanti ayah meninggal, apa yang kalian sembah setelah aku nanti meninggal? Yang ini jamaah rahimakumullah tidak pernah kita dengarkan dari kakek nenek kita kepada orang tua kita. Yang kalimat ini tidak pernah kita dengar dari orang tua kita dulu sebelum meninggal kepada diri kita. Tetapi hari ini kita mempunyai azam, mempunyai prinsip yang sama, insya Allah akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Harus kita putus jamaah rahimakumullah. Harus kita tanyakan ini kepada anak-anak kita sebelum nanti kita meninggal. Bukan masalah mata kuluna mim ba'di. Bukan masalah apa yang kalian makan anakku setelah aku nanti meninggal. Kamu kerja di mana? Profesimu apa? Kira-kira nanti penghasilanmu apa? Kamu tinggal di mana? Bukan. Tetapi masalah tentang ibadah, tentang masalah akidah, tentang masalah kekhawatiran kita tentang agama akidah mereka. Maka subhanallah, anak yang mulai kecil diajari tentang masalah tauhid, akidah yang kuat, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jangan khawatir ayahku, kata anak-anaknya Yusuf, ketika engkau nanti meninggal, kami semuanya ini dengan kompak menjawab akan menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan ayah-ayahmu Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq, ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang satu, bukan 3, bukan 4, bukan 15 dan lain sebagainya. Wa nahnu lahu muslimun. Tidak hanya menyembah Tuhanmu, tetapi juga kami semuanya berserah diri kepada Allah. Sampun Bapak Ibu, sampun nggih. Di kode. Insyaallah ini sebenarnya belum selesai nggih. Bagaimana cerita Luqman yang subhanallah menjadi bapak pendidikan dunia sampai Allah memberikan gelarnya Al-Hakim. Dan juga belum saya sampaikan tentang bagaimana cerita dari sebuah hadis Rasulullah tentang Muhammad Al-Fatih yang sama ceritanya seperti Ibrahim dan Ismail, seperti Yakub dan belasan anaknya. Mudah-mudahan singkat ini dapat kita praktekkan, dapat kita dakwahkan, dan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innana sami'na munadi yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Insyaallah kita sambung lain waktu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.